Hai, shalom saudara. Bersama saya Pastor Sarah, Pastor cantik, Pastor asik, Pastor gaul, Pastor keren tentunya. Di sini saya seperti biasa menjelaskan kepada saudara beberapa hal dari Alkitab yang saudara mungkin bingung, bahkan cenderung disesatkan oleh banyak orang di luar sana. Dan hari ini saya akan membahas tentang Matius 4 ayat 1 sampai 3. Ya, di mana di situ kita ingat tentang kisah Yesus saat itu ada di padang gurun dan dicobai oleh setan. Nah, para antikristus, orang yang tidak di dalam Kristus, itu sering menyesatkan ayat-ayat ini. Makanya saya selalu katakan kepada saudara, dua hal yang harus saudara lakukan di akhir zaman ini, ya, apalagi semakin banyaknya pengajaran-pengajaran palsu, saudara harus melakukan dan mengalami dua hal ini. Yang pertama, saudara, alami Tuhan Yesus Kristus itu secara pribadi. Sehingga bukan apa katanya, bukan apa kata orang, bahkan bukan apa kata saya sendiri. Nah, yang kedua, saudara harus memperdalam ilmu saudara tentang Alkitab. Jadi bacalah Alkitab itu, pastikan baca dari awal sampai akhir, dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Walaupun tidak secara berurutan, tetapi pastikan saudara membacanya. Karena ketika saudara disesatkan oleh banyak orang, saudara tahu apakah ayat itu benar ada atau tidak ada, begitu ya. Nah, tentang Matius pasal 4 ayat 1 sampai 3 ini yang sering disesatkan oleh orang, bahkan pernah dilontarkan juga kepada saya, ya. Pada saat itu katanya mereka katakan, ini Yesus dibawa ke, ini kata mereka ya, Yesus dibawa ke padang gurun. Kok bisa kalau memang dia Tuhan, kok dia mau dibawa oleh setan ke padang gurun untuk dicobai? Terus yang kedua kata mereka, kok kalau dia Tuhan, kenapa dia bisa dicobai? Gitu. Terus yang lebih parah lagi ada yang berkata, Yesus kalau memang Tuhan, kok dia digendong setan dibawa ke padang gurun dan dia tidak melawan, tidak ngapa-ngapain? Nah, kita lihat seperti apa sebenarnya ayat ini mengatakan. Mari kita lihat Matius 4 ayat 1 sampai 3. Nah, coba perhatikan ini saudara. Ini adalah teks asli, di situ dituliskan tote ho Yesus anehte. Nah, apa artinya tote? Saudara, kita lihat di sini tote itu artinya then atau at that time. Berarti pada saat itu Yesus dipimpin ya. Ini ho Yesus ya. Tote ho Yesus. Pada saat itu Yesus dipimpin to lead up ya. Anehte itu to lead up, dipimpin, tapi karena ini sudah lampau was led up ya, dipimpin. Di situ dikatakan memasuki, to enter, eisten Ermon ya, eisten Ermon, memasuki padang gurun atau gurun pasir. Ermon itu padang gurun atau gurun pasir atau desert ya. Oleh atau under ya, oleh the spirit pneumatos ya. Pneumatos di sini saudara dari kata pneuma Kristus. Jadi Roh Kristus, kalian bisa lihat di situ. Pneumatos, Roh Kristus yang adalah Tuhan itu sendiri. Jadi dia memimpin dirinya sendiri. Nih lihat nih, pneumatos, breath ya, wind, spirit. Tuh, lihat situ. Christ Spirit. Christ Spirit. Ya, saudara. In spirit, the spirit, ya. Roh Kristus, saudara. Christ Spirit, God. Jadi, divine God. Jadi, intisarinya dia, rohnya dia. Dia sendiri. Sama seperti saya misalnya. Tiba-tiba ingin ke pantai, gitu ya. Roh saya sendiri, roh yang dalam saya itu yang adalah milik saya itu pengen ke pantai, membawa saya ke pantai gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kalau saya ke pantai ingin menikmati pemandangan, tetapi Yesus di sini dia memasuki padang gurun itu untuk satu tujuan yang diterjemahkan oleh LI itu to be tempted, dicobai. Dalam King James Version-nya pun melakukan kesalahan, saudara. Arti yang sebenarnya dari peires sane itu adalah to make proof of. Jadi untuk melakukan pembuktian. Melakukan pembuktian apa, saudara? Nah, itu simpan dulu pertanyaan saudara, nanti saya jawab ya. Melakukan pembuktian oleh si iblis, oleh iblis itu. Hupoto diabolo atau diabolos ya, saudara. Nah, jadi kira-kira arti dari ayat ini adalah ya, arti dari ayat ini, nah kalian perhatikan di sini. Oleh si jahat iblis. Artinya kalau kita lihat dari kalimat pertama, kata pertama itu, pada saat itu Yesus dipimpin memasuki padang gurun atau gurun pasir oleh Roh Kristus. Nah, kenapa ditulis di situ Roh Kristus? Untuk saudara memahami ya. Yang saya bilang Roh Kristus, terjemahan itu ya diterjemahkan sebagai Roh Kristus. Untuk saudara pahami bahwa Yesus adalah Kristus, bahwa Tuhan itu pernah mengambil rupa kita. Sebenarnya bukan rupa kita, dia menjadi sama dalam rupa dan gambarnya kita. Nah, di situ dikatakan dan ya, kai, dan, lalu ya, kemudian, jadi tidak harus dan, kemudian dia berpuasa ya, dia berpuasa 40 hari 40 malam, dia 40 hari dan 40 malam. Seperti itu, saudara. Nah, pada saat dia berpuasa itu, lalu akhirnya, nah di sini diterjemahkan hungry ya, padahal sebenarnya selain hungry ini di desire, eventually, itu artinya dia berdamai dengan dirinya sendiri. Nah, seperti apa? Kenapa dia harus berdamai dengan dirinya sendiri? Saudara simpan dulu ya. And having come, nah ini,
Kemudian datanglah si yang mau mencoba itu. Di sini dia ingin melakukan pembuktian. Tadi kan dia untuk melakukan pembuktian oleh setan kan. Nah, berarti yang mau melakukan pembuktian adalah setan. Jadi kemudian yang mau melakukan ini, the one yang mau melakukan pembuktian ini ya datang mendekat, saudara. Datang mendekat untuk melakukan pembuktian. Nah, dia berkata kepada Yesus, kepada dia, ya, si yang mau melakukan pembuktian ini, nih, to make proof, ya. Jadi, dia yang mau melakukan pembuktian ini, si iblis ini yang mau melakukan pembuktian kepada Yesus, dia datang mendekat, saudara, dan dia berkata, apa katanya, saudara, kepada Yesus? If son you are of God. Jadi, sebenarnya ini pun terjemahan teks King James Version salah ya. Jadi sebenarnya, jika anak kau adalah Tuhan, kau adalah Yotevave, kau adalah Yehova, katakan bahwa batu-batu ini jadi roti, maka jadilah. Ya, jadi dia mau melakukan pembuktian. Iblis ini, setan ini mau melakukan pembuktian kepada Yesus bahwa anak itu adalah Yotevave. Yotevave adalah Tuhan, God. Di sini God. Ya, saudara. Especially with all the supreme divinity. Tadi divine, ini divinity. Jadi secara pusatnya, jati dirinya, intisarinya. Jadi sudah jelas ya, saudara. Di situ yang membawa ke padang gurun, dia memasuki ke padang gurun, itu adalah dirinya sendiri yang adalah roh. Ya, roh Kristus. Jadi dia tidak digendong oleh setan, dan bukan karena dia bukan Tuhan dicobai, dan itu adalah terjemahan yang salah oleh LAI dan juga King James Version. Dia bukan untuk dicobai, tetapi untuk melakukan pembuktian oleh setan. Karena setan ingin membuktikan bahwa benarkah Yesus yang adalah Kristus itu, yang adalah disebut anak itu, adalah Yotevave. Nah, kalau benar dia Yotevave, katakan pada batu ini jadi roti jadi. Nah, itu ya, saudara ya. Jadi pahami di sini. Kenapa Yesus merasa harus memasuki padang gurun? Karena dia tahu iblis akan datang mendekati dia dan melakukan pembuktian. Jadi bukan untuk menguji. Dan sekali lagi, Yesus di situ berdamai sungguh-sungguh, bukan kelaparan. Kenapa dia berdamai bersungguh-sungguh? Karena pada saat itu dia tahu bahwa perjalanan itu tidaklah mudah untuk dia menyatakan dirinya dan orang percaya siapa dia. Kemudian dia juga harus disalibkan. Dia sudah tahu karena memang dia datang untuk itu. Itulah visi misinya. Makanya dia harus berdamai. Itu kan nggak ada salahnya tentang berdamai dengan diri sendiri, dengan manusia, saudara. Kayak kita misalnya, ada orang jahat dengan kita harus mengampuni dia. Kita kan harus berdamai dengan diri sendiri. Aku mengampuni dia, aku mengampuninya. Lah, terus ada yang salah gitu kalau Tuhan itu melakukan pendamaian di dalam dirinya sendiri untuk mengampuni manusia, untuk terus melanjutkan misinya, untuk meyakinkan bahwa umatnya pantas untuk ditebus, saudara. Jadi dari ayat ini sangat jelas sekali, bahkan ya sangat jelas sekali Yesus adalah Yotevave. Jadi sangat jelas ya, saudara. Ya, saya sangat senang sekali ketika mereka menyerang ayat ini. Semakin memperjelas siapa Yesus Kristus itu sebenarnya. Yesus Kristus itu yang adalah Yesus Kristusku. Dia adalah Yotevave itu sebenarnya. Saya Pastor Sarah. Tuhan Yesus memberkati.